Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi yang kedua dari tema mengidolakan nabi dan rasul. Subtema hari ini adalah tentang penjelasan Musa alaihissalam menjadi rasul. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemarin kita sudah belajar atau Bapak memberikan tugas tentang kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam, di mana berawal dari Fir'aun yang mendapatkan tabir mimpi bahwasannya ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, sehingga Fir'aun memerintahkan pasukannya, tentaranya, untuk membunuh seluruh wanita yang sedang hamil. Bahkan apabila wanita itu yang sedang hamil melahirkan anak laki-laki, maka bayi laki-laki itu langsung dibunuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah ibunda mempunyai ibu yang bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imran bin Yasar. Nabi Musa alaihissalam berada di bawah pimpinan Raja Ramses III yang bernama Raja Fir'aun, yang dikenal dengan Ramses III. Dan Nabi Musa dan Fir'aun maksudnya memiliki istri yang bernama Asiyah, yang dimana Fir'aun dan Asiyah belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Asiyah ini berharap memiliki seorang anak. Akhirnya ketika dia berada di tepi sungai Nil, beliau melihat sebuah kotak yang berisikan bayi, sehingga bayi itu diasuhlah oleh Asiyah. Singkat cerita, baiklah, kita akan belajar tentang Musa alaihissalam menjadi rasul. Setelah Nabi Musa alaihissalam melarikan diri ke Madyan karena merasa telah melakukan kesalahan membunuh seorang Kipti yang dibawa kekuasaan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam menempuh perjalanan selama 8 hari menuju Madyan, dan sampainya di Madyan, Nabi Musa alaihissalam diterima oleh keluarga Nabi Syu'aib. Di Madyan, Musa alaihissalam mendapat tugas untuk mengembalakan ternak. Pekerjaan itu dilakukannya selama 10 tahun lamanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menikah dengan putri Nabi Syu'aib. Dan saat Musa alaihissalam dan istrinya pulang ke Mesir, mereka tersesat dalam kegelapan malam. Dan ketika tersesat dalam kegelapan malam, Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya di atas bukit. Selalu Nabi Musa alaihissalam menghampiri dan mendekati cahaya tersebut. Setelah dekat dengan cahaya itu, terdengar suara, "Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua." Lembah suci tempat menerima atau Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang yaitu bernama Lembah Tua. "Aku telah memilihmu
maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Itulah wahyu pertama yang diterima Nabi Musa alaihissalam di lembah suci yang bernama Tua, dan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam sebuah tongkat. Lalu tugas Nabi Musa alaihissalam setelah menerima wahyu adalah berdakwah, mengesahkan Allah dan mengajak para penduduknya atau pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa berdakwah melawan Firaun untuk mengajak Firaun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Musa alaihissalam mengajak Firaun untuk menyembah Allah, Firaun tidak percaya tentang kenabian Nabi Musa. Yang akhirnya Nabi Musa berusaha agar Firaun yang menjadi ayahnya ini untuk beriman kepada Allah dengan melemparkan tongkatnya. Ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkan, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, sehingga membuat Firaun berlari ketakutan. Setelah Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, Firaun ini belum puas, belum percaya tentang kenabian Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam berupaya kembali meyakini Firaun bahwasannya Musa alaihissalam adalah nabi pilihan Allah dengan memasukkan tangannya ke dalam baju, dan ketika Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya dari baju, tangan itu menjadi putih yang cemerlang sehingga menyilaukan mata Firaun. Sampai di situ pun Firaun tetap tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasannya dia adalah nabi pilihan Allah dan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Firaun memanggil para ahli sihir untuk melawan Musa alaihissalam, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam berkumpul bersama para ahli sihir Firaun, para ahli sihir Firaun melemparkan tali, dan tali tersebut berubah menjadi ular-ular yang kecil. Melihat ular atau para banyaknya tukang sihir yang melemparkan tali dan tali itu menjadi ular, Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah, lemparkanlah tongkatmu. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, tongkatnya pun berubah menjadi ular yang besar, dan ular yang besar ini yang dimiliki oleh Musa alaihissalam memakan seluruh ular ahli sihir, sehingga membuat para ahli sihir kebingungan dan merasa takjub dan akhirnya beriman kepada Musa alaihissalam. Karena para ahli sihir ini beriman kepada Musa dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, membuat kemarahan Firaun. Akhirnya Firaun menyuruh tentaranya untuk membunuh Musa alaihissalam. Karena merasa tidak aman di Mesir, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan Mesir. Ketika sampai di tepi Laut Merah, tentara Firaun hendak menyusul untuk membunuh Musa dan pengikutnya. Karena banyaknya tentara Firaun sehingga pasukan atau tentara Musa alaihissalam bingung untuk lari kemana. Akhirnya diketuklah tongkat itu memukul tepi laut yang sehingga lautan menjadi terbelah menjadi dua. Dan akhirnya Musa alaihissalam dan tentaranya mampu melewati laut tersebut dengan selamat. Dan ketika tongkat itu dipukulkan kembali ke tepi laut, laut tersebut menjadi satu kembali, sehingga Firaun dan bala tentaranya
tenggelam dan hanyut dan terbunuh. Itulah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi wahyu atau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peperangan antara Musa alaihissalam terhadap para ahli sihir Raja Fir'aun. Dan terakhir, Bapak memberikan tugas, kerjakanlah di buku tulis masing-masing. Yang pertama, sebutkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kedua, apa nama lembah suci tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Apa pekerjaan Nabi Musa alaihissalam selama berada di Madyan? Dan terakhir, berapa lama perjalanan Musa alaihissalam menuju Madyan? Itulah materi kita hari ini tentang Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul dan dakwah Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.